Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Hari ini saya Fadilah Diki akan melakukan interview wawancara dengan salah satu guru bahasa Inggris yang ada di SDT Darussalam 02. Nah, kali ini narasumber saya adalah Ibu Sunita Puji Retnani. Nah, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Miss. Oke, Ibu, kali ini saya akan bertanya beberapa pertanyaan masalah kegiatan belajar bahasa Inggris di sekolah kita. Nah, yang pertama itu saya membahas tentang speaking di kelas 4. Nah, di kelas 4 ini ada materi tentang time atau waktu. Nah, kenapa siswa kelas 4 masih kesulitan dalam speaking about time itu? Baik Miss, saya mencoba menjawabnya. Time itu sebenarnya basicnya adalah numbers. Kalau numbersnya mereka nggak menguasai, maka untuk tahap selanjutnya itu akan ada kendala, tidak bisa mulus. Tetapi jika mereka sudah hafal hitungan baik yang standar untuk jamnya 1 until 12, untuk menitnya misalnya 1 until 60, atau untuk secondnya atau detiknya dari 1 until 360, itu akan mulus. Bahkan ditambah dengan yang kedua, akar masalahnya selain mereka belum hafal numbers, yang kedua dari segi matematiknya sendiri. Nextnya mereka sebenarnya anak-anak itu sudah belajar tentang jam atau waktu itu di kelas 2, tetapi itu jamnya masih pas ya, jam 2 pas, jam 3 pas gitu. Nah mulai atau di kelas 3 sudah mulai ada tambahan menit, ya kan? Menit. Nah di kelas 4 mulai belajar ada derajat, pengukuran sudut derajat. Disitulah mulai belajar menit. Nah seiring mereka belajar matematika yang sudah menguasai, maka bahasa Inggrisnya tinggal translate. Tetapi ketika matematiknya sendiri belum tuntas, maka akan ada kendala di bahasa Inggrisnya gitu. Iya, yang Bu singgung tadi masalah number itu, yang ini jadi masalah juga Bu dari sekolah kita ya kan. Di kelas rendah 1, 2, 3 itu masih kesulitan dalam mempelajari numbers itu sendiri ya kan Bu, menulisnya ataupun speakingnya. Kadang-kadang menulisnya itu one itu harusnya ONE ditulis WAN gitu kan, masih susah untuk membedakannya gitu. Nah yang itu juga kira-kira untuk mengatasi masalah penulisan atau speaking time ini sama number itu, kira-kira medianya apa ya Bu yang bisa dipakai? Kalau mereka mau suruh cuma menghafal itu kan susah. Jadi kalau untuk anak kelas 1 biasanya yang paling senang ya dibikin game puzzle misalnya. Mereka menyusun cepat-cepatan lomba, dibikin berapa kelompok, menyusun kata misalnya ada beberapa letters di situ disediakan, suruh misalnya one, semua kelompok menyusun kata one itu sendiri gitu. Dan itu harus sering gitu. Iya. Sebenarnya dilakukan ya Bu ya. Harus sering dilakukan sampai mereka hafal di luar kepala. Iya. Biasanya metode apa ya Bu, misalnya supaya anak-anak ini bisa terlatih untuk menguasai numbers itu dan nanti bisa dipakai untuk materi yang lainnya kayak time itu? Metodenya apa? Apakah metodenya bisa melakukan project based learning atau hanya ceramah aja atau gimana itu kira-kira? Kalau untuk bahasa karena ceramah tidak cocok, jadi memang harus praktis langsung kan. Jadi memang ya langsung problem listeningnya. Jadi itu
sambil mungkin bertahap boleh juga diberikan project listening, misalnya di setiap anak bikin bergilir, misalnya si A misalnya untuk numbers ini, untuk awalnya basicnya kan hanya 1 to 10 ya kan. Misalnya pertemuan pertama nanti semua anak harus bawa tulisan itu ya, spelling one. Si B jangan one, misalnya two gitu. Nanti dibalik seperti itu bergilir. Nah, ketika mereka membuat sendiri, mereka akan ingat bahwasanya si hari ini mungkin si Alif bisa one itu, karena kalau dia yang membuat kan dia akan paham betul. Berikutnya mungkin two, tapi itu butuh waktu sebentar. Jadi materi tetap berjalan, itu selingan di tengah-tengah pembelajaran. Ya, untuk selanjutnya saya mau bahas ini tadi kelas rendah Bu. Yang kelas tingginya itu kan kalau sekolah kita udah belajar bahasa Inggris dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Mungkin kelas 1 sampai kelas 3 mungkin kita fokus ke kosakata, vocabulary mereka diperkaya dengan vocabulary. Nah, kalau di kelas 5 itu ada sudah ada mulai reading comprehension. Reading comprehension ada teks, nanti ada misalnya ada descriptive text, ada narrative text. Nah, yang seringnya di buku itu justru kebanyakan itu descriptive text. Misalnya menggambarkan kelas, menggambarkan ruang kamar tidur seperti itu kan. Dan di kelas 5 itu ada kamar tidur gitu materinya. Nah, siswa itu masih kesulitan gitu loh Bu, memahami reading comprehension ini gitu. Sampai karena tidak memahami readingnya, jadi dalam mengerjakan soal-soalnya, soal pertanyaan dari teks tersebut masih kesulitan. Nah, kira-kira menurut Ibu gimana itu masalah yang ada di sekolah kita? Sebenarnya kalau kita bisa mengarahkan ke IT, itu sekarang sudah ada game, bukan game, pembelajaran bahasa Inggris, dia berupa reading comprehensive tadi itu. Nah, reading, jadi kalau pas nggak tahu artinya, dia tinggal klik, nanti keluar artinya. Itu sudah ada aplikasinya gitu ya? Iya, sudah ada. Cuman dia kan teksnya itu masih bikinan orang itu ya, paketnya kita belum sesuai yang dengan kurikulum materi yang ada itu. Nah, itu yang harus kita gali ilmunya seperti itu. Tapi itu sebenarnya sudah ada. Nah, mungkin kita bisa ATM ya, amati, tiru, modifikasi seperti itu. Karena kendalanya itu satu, mereka kemampuan perbendaharaan kosakatanya itu masih terbatas. Yang kedua, mereka belum paham structure atau grammarnya, sehingga kadang grammar itu kan memberikan perbedaan arti. Berarti kayak basic skillnya itu belum basic skillnya itu masih belum menguasai gitu ya, vocabulary, grammar yang sederhana begitu ya Bu. Jadi mereka susah untuk menyelesaikan jawaban-jawaban dari reading tadi. Nah, berarti solusinya yang pertama tadi mungkin kita harus memperkaya dengan IT yang tadi, ada beberapa aplikasi yang dapat membantu dalam reading comprehension. Ada lagi dan itu menyenangkan, bisa dibuka kapan saja di rumah kan. Nah, kemudian mungkin kalau itu kita pakai buku ya. Nah, jadi karena kalau misalnya ada kendala gitu, kita bisa sederhanakan, mungkin kita sebagai guru bisa membuat teks reading itu sendiri yang sederhana. Jadi intinya ketika anak-anak itu merasa mudah, bahasa Inggris itu jadi mudah, dia akan makin senang. Kalau sudah senang, maka besoknya itu akan lebih bersemangat begitu. Jadi yang membuat bahasa Inggris itu susah karena anak-anak merasa itu sulit, dari tulisannya berbeda, ucapannya berbeda. Iya, itu masalah juga ini Bu. Anak-anak itu ketika reading comprehension itu, nah
mereka itu malas membaca readingnya. Jadi mereka hanya berharap gurunya yang membacakan dan ini translate sama gurunya, nggak bisa. Jadi kalau sudah translate terus sama soal-soalnya juga ditranslate sama gurunya. Nah, itu gimana ya? Nah, sebenarnya itu Kan pelajaran klasik gitu loh, bukan analisis lagi, tinggal menjawab aja. Kadang-kadang jawabannya pun di halaman ini, di paragraf ini, di kalimat ini. Kadang-kadang harus seperti itu. ya, itu karena mereka nggak paham, jadi nengok teksnya aja sudah malas gitu. Jadi memang ya dari basic awalnya, memang dari ketika kelas 1-nya tuntas, kelas 2-nya akan mulai itu harus dituntaskan di setiap jenjangnya, baru pembelajaran itu akan mulus di kelas tinggi gitu. Cuman kan memang anak-anak kita punya kemampuan yang berbeda-beda, jadi kita juga nggak bisa memaksakan. Tetap yang penting bikin mereka tetap menyenangi bahasa Inggris, mereka happy, tak terbebanin. Ketika kemampuannya sebatas itu, jangan dijadikan mereka itu menjadi momok bahasa Inggris sulit gitu. Biarkan aja, memang mampunya segitu tapi mereka tetap bahagia di titik itu. Oke, Bu, terima kasih jawabannya. Kira-kira saya mau minta saran dari Ibu kira-kira untuk meningkatkan bahasa Inggris sekolah kita apa gitu. Caranya. Sebenarnya kita sudah punya program yang sangat bagus di setiap hari Senin itu ya, Miss. Yang Miss Garagas itu dan sudah Miss atur itu di hari Senin kita punya English Day. Nah, English Club. Cuman itu kan masih kayak klasikal besar gitu ya kan. Jadi belum terfokus dan sasarannya itu lingkupnya terlalu besar. Nah, tapi karena kita pun kendala waktu ya kalau yang lain. Nah, kalau bisa ditambah misalnya ada English Club, misalnya dimasukkan di program ekskul, itu boleh terpilih. Dipilih anak-anak tertentu yang mempunyai bakat khusus lebih, sehingga nanti dia bisa praktis dengan teman-teman yang itu kapanpun, dimanapun. Nah, akhirnya teman-teman yang lain melihat kan, atau kita boleh menambahkan program misalnya minimal one day one vocab, atau boleh nggak usah one day one vocab lah, 1 week 2 vocab saja gitu, itu udah cukup. Terus ada lagi kita untuk hal-hal yang sifatnya daily gitu, supaya itu jadi habit. Ya kita kondisikan ketika mereka izin atau kita memberikan bahasa Inggris sederhana itu. Nah, semua guru misalnya untuk menghapus papan tulis atau nyuruh duduk, nah atau yang instruksi biasa-biasa tuh kita biasakan, insya Allah itu akan sangat membantu. Ketika yang remeh-remeh itu hal kecil itu sudah terlaksana, jadi mereka ternyata terasa mudah akhirnya tanpa menjadi beban dengan besar. Oke, Bu, terima kasih untuk waktunya dan saran-sarannya dan penjelasannya. Semoga kedepannya bahasa Inggris di sekolah kita jadi kebiasaan gitu, kebiasaan baik gitu, bukan hal yang menakutkan lagi untuk kita. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ada itu ya. Ada misalnya a week for English, a week for day in English gitu kan. Apa namanya? Ya kayak English Day itu harusnya hari itu berbahasa Inggris ada. Iya, full ya. Oke, baik Bu Ibu, sekian dulu interview saya tentang